was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. He was there in paradise with Adam and Eve. He was there with Noah in the great flood. He was there when Moses led our people out of Egypt. In the struggle for the promised land, he was always by our side. He was the light, shining in the darkness. Then he came into the world. The Word became flesh and made his dwelling among us. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Who I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yes, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Who I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising out the broken to life. Come on, church. All these pieces, broken and scattered, and mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Yeah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Who I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
sun that set a wretch like me. Come on, church. I once was lost, but now I'm found. Yes, Jesus. But now I see Yes, I can see. I can see you. Yes, love. Thank you, Jesus, for your I love. can see your love. Thank you, Jesus, for your in kindness. your eyes. Thank you, Jesus, for everything. Makasih Tuhan. Terima kasih, Bapa. Raising out the broken. Come on, church, once again, sing. life. I can see you now. I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar
terbesar Yes. dalam hidupku. Pengorbananmu Tuhan yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Yang selalu Yes. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Come on church. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Engkaulah Tuhan. harta Yes. yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagum Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan, sungguh ya Tuhan, kasih-Mu adalah kasih yang terbesar ya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Tidak ada ya Tuhan kasih yang lebih besar ya Tuhan daripada pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan buat hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau sudah selamatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, beracaralah di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudari. Happy Good Friday. Ya, thank you buat tim Praise and Worship yang sudah memimpin pujian dan penyembahan yang luar biasa ya. Dan juga thank you buat semua builders yang sudah melayani pada pagi hari ini. Saya percaya melayani Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Saya ingin mengucapkan selamat datang buat saudara-saudari yang hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Mungkin buat saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah hari ini. Juga buat semua yang menyaksikan ibadah ini secara online. I just want to say please enjoy the service. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kami ingin mengajak saudara-saudari untuk tertanam di dalam komsel kami yang kami sebut dengan Home, House of Maturity and Evangelism. Dan ada beberapa home di gereja kami. Kita ada home single dan family yang biasanya diadakan antara hari Rabu, Kamis atau Jumat jam 7 malam. Selanjutnya kami juga ada Next Gen Service atau Youth Service kami yang dilakukan pada hari Sabtu jam 5 sore dan dilanjutkan dengan home. Juga yang terakhir kita ada home campus untuk saudara-saudari yang sedang berkuliah, itu juga diadakan pada hari Minggu jam 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut, saudara-saudari bisa datang ke booth kami yang ada di depan pada saat selesai ibadah. Juga informasi selanjutnya kita ada ibadah anak yang kita sebut di sini Aero Kids. Aero Kids kita lakukan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi di mezanin, yaitu di lantai atas the hall. Jadi buat saudara-saudari yang mempunyai anak bisa membawa anaknya ke lantai atas untuk mengikuti ibadah anak. Pengumuman selanjutnya, exciting news. Pendaftaran untuk kelas MWR, Man and Women Relationship sudah dibuka. Kelas ini ditujukan buat saudara-saudari yang masih single ataupun yang sedang dalam hubungan pacaran. Saudara-saudari bisa mendaftarkan diri ke link yang sudah yang ada di depan, atau setelah ini juga bisa datang ke booth di depan untuk tanya lebih lanjut. Kelas MWR ini diadakan secara virtual yaitu by Zoom dan akan dimulai pada tanggal 10 Mei dan dilakukan setiap hari Selasa jam 7 sampai jam 9 malam.
Oke, itu aja informasi pada hari ini. Saya ingin membacakan satu ayat renungan yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya diingatkan ya, sebagai orang percaya kita itu udah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan semua dosa kita. Oleh apa? Oleh kasih Tuhan yang begitu besar buat kita di atas kayu salib. Tadi waktu sebelum ibadah mulai itu kan ada video ya, video di mana lihat Yesus disalibkan itu, saya itu nggak bisa stop nangis gitu karena melihat Tuhan itu udah menderita segitunya padahal dia nggak bersalah buat kita gitu ya. Kayaknya itu nggak sanggup kita kalau harus menyakiti hati Tuhan lagi gitu. Jadi maka sudah sepatutnya kalau kita itu hidup dengan sukacita itu di dalam Tuhan dan memakai hidup kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu aja sekarang waktu untuk kita memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan karena Dia layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Oke, mari kita para jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan segala berkat itu berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Untuk Engkau ya Tuhan karena Engkau layak mendapatkan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan semua tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi ya Tuhan Yesus. Engkau terimalah ya Tuhan persembahan kami ini ya Tuhan. Dan pakailah persembahan kami ini ya Bapa untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Terima kasih. Sekarang ada mingle time 2 menit. Saudara-saudari bisa gunakan untuk meletakkan amplop persembahan ini di belakang dan juga say hi to each other. Thank you, God bless. Selamat datang kepada hadirin sekalian, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Pada hari ini, Jumat 15 April, bertempat di Gedung Pengadilan Negara, akan berlangsung sidang khusus kepada Saudara Devos Gray, selaku anggota parlemen dan tergabung dalam Komisi Tingkat 1. Hadirin sekalian, untuk itu saya mengundang Anda untuk berdiri. Kita sambut pemimpin tertinggi serta Hakim Agung Riverlands, Lord Ferris, untuk dapat memasuki ruang sidang.
Dipersilakan duduk. Para hadirin sekalian, terima kasih sudah datang ke tempat ini. Ini adalah momen yang sangat krusial dan penting bagi negara ini, terutama saya pribadi. Saya harap kepada kita semua bisa menghormati keadilan ditegakkan di negara ini. Dengan atas dasar kasih, maka sidang ini dibuka. Saya memberikan kesempatan bagi penasehat hukum untuk melakukan pertanyaan dan mengambil informasi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk memanggil Saudari Dinda untuk dapat bersaksi ke depan. Dipersilakan. Saya bersumpah atas kebenaran dan pemerintahan Riverlands akan berkata dengan sejujur-jujurnya. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, untuk Saudari Dinda. Apakah Anda mengenal orang ini? Ya, saya mengenalnya. Oke. Sudah berapa lama Anda mengenalnya? Saya mengenalnya sudah cukup lama. Kira-kira, apakah Anda tahu motif dari pembunuhan suami Anda? Kami merasa dikhianati. Davos telah membunuh suamiku. Baik, jadi ini adalah kasus pembunuhan. Saya penasaran. Kalau tidak salah, Anda berada di dalam sekretaris Komisi 3. Dan pasti Anda mengenal Mr. Musli, apakah benar? Ya benar. Mr. Musli sebenarnya adalah suami saya. Dan Davos merupakan sahabat terbaik suami saya. Mungkin masih ada lagi anggota yang terlibat di dalam organisasi parlemen ini? Sebenarnya Davos dan istrinya adalah orang yang sangat baik. Mereka sangat mendukung visi dan misi serta ideologi pemerintahan Riverlands. Namun, semua itu adalah kebohongan. Dan Davos berusaha untuk mengambil jabatan suami saya menjadi kepala Komisi 3 di pemerintahan ini. Apakah masih ada lagi anggota di sana? Mungkin anggota keluarga atau saudara atau yang lainnya? Objection Yang Mulia. Pertanyaannya berulang-ulang ini bertele-tele Yang Mulia. Saudara Tur, saya harap Anda cukup tenang. Kita mau mendengarkan kesaksian dari Saudara Dinda. Silakan dilanjut. Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya parlemen ini berdiri untuk mendukung setiap sistem yang ada di pemerintahan Riverlands. Dan saya ada di dalam pemerintahan ini karena suami saya bergabung di dalamnya. Namun semuanya telah berubah semenjak Davos. Semenjak apa? Jawab saya. Come on, fokus.
Jawab saya. Objection yang mulia. Pemaksaan yang mulia. Ditolak Saudara Tuh. Silakan lanjutkan Saudara Antoni. Terima kasih yang mulia. Semenjak istri Davos meninggal, Meninggal. Oke, ini semua sudah jelas sekarang. Saya dapat menyimpulkan bahwa saudara Davos adalah seorang pemimpin dari organisasi parlemen. Dan juga bersama dengan istrinya, mereka memimpin bersama-sama di negeri itu. Tapi tunggu. Kalau nggak salah Anda menyebutkan istrinya, benar? benar. Oke, satu pertanyaan. Apa yang terjadi dengan istrinya? Keberatan yang mulia, tidak relevan yang mulia dengan kasus Sekali ini. lagi Saudara Arthur, saya harap Anda bisa tenang dan kooperatif dalam sidang ini. Saya ingin mendengarkan kesaksian dari Saudara Dinda. Silakan duduk Saudara Arthur. Dilanjutkan Saudara Antoni Terima kasih yang mulia. dan Saudara Dinda. Ambisi. Mereka jatuh karena ambisi mereka. Davos berusaha untuk menjadi yang terbaik dari pemerintahan ini. Dan sebenarnya si Davos meninggal karena dibunuh oleh kaki tangan Baltor. Dan mereka semua adalah pembunuh dan dibayar oleh Baltor. Harap tenang. Yang mulia. Ini sebuah informasi yang baru dan saya kira pihak penyelidik bisa menyampaikan informasi ini ke kita. Karena ini sudah termasuk kriminal level tinggi yang mulia. Baik, kepada pihak penyidik, apakah ada bukti kasus ini kaitannya dengan Baltor? Untuk itu kami mohon izin untuk membacakan rangkuman ini kepada Yang Mulia. Silakan. Kemudian kami juga akan menyerahkan laporan ini kepada jaksa penuntut dan juga jaksa hukum. Saya rasa nggak perlu langsung berikan kepada kami aja biar kami bisa menelitinya lebih lanjut. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia, menurut kami dari rangkuman ini semua sudah detail Yang Mulia. Jadi bukti-bukti pendukung semua sudah terkumpul. Memang benar bahwa kasus ini sangat berkaitan dengan Baltor. Untuk itu kami nyatakan akurat Yang Mulia. Terima kasih. Jaksa penuntut? Aman Yang Mulia, data-datanya aman, akurat. Baik, kalau begitu sidang ini kita lanjutkan dalam level tertinggi. Saya mau sampaikan bahwa benar, Baltor adalah bagian dari kita semua. Dan saya harap pembahasan Baltor sudah cukup. Kita fokus kepada Davos. Apakah ada pertanyaan lain? Dari Sudah cukup Yang Mulia. Saudara Anton? Terima kasih. Baik, kalau begitu Saudari Dinda, Anda bisa kembali ke tempat duduk Anda. Terima kasih. Terima Selanjutnya kasih, saya Yang Mulia. memberikan kesempatan kepada saksi yang lain. Dipersilakan. Baik, Yang Mulia, izinkan saya untuk memanggil salah seorang. Yang Mulia, saya mau bersaksi. Keberatan Yang Mulia. Saya harap sidang ini bisa berjalan apa yang kamu dengan lakukan? baik dan Diam. kooperatif. Aku tidak butuh untuk kamu bela, Arthur. Yang Mulia, tersangka belum memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Saya keberatan Yang Mulia. Diterima. Saya harap sidang ini bisa berjalan dengan baik. Dan Saudara Davos bisa menuju ke tempat duduk Anda.
Saya bersumpah atas hukum Riverlands yang ada. Saya akan menjadi saksi dengan sungguh-sungguh dan sejujur-jujurnya sesuai dengan hukum yang ada. Baik Yang Mulia, langsung saja. Oke. Saya rasa sudah saatnya kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Apa sih yang terjadi kepada Davos ini? Dia dituntut sebagai pengkhianat dari negara Riverlands. Tapi kenyataannya itu tidak. Saya mau bertanya kepadamu, Davos. Apakah kamu secara sadar dengan inisiatif untuk berkhianat kepada negara? Dan saya tahu Anda adalah orang yang baik. Saya rasa informasi yang diberikan sudah cukup detail. Pertanyaanmu ini sungguh sia-sia, Arthur. Saya rasa belum detail ya. Mari, tadi saudara Anton sudah menginterogasi saksi bahwa Davos mempunyai istri. Ya? Saya harap cukup tenang, kita bisa lanjutkan sidang ini. Siapa istrimu, Davos? Sebutkan. Kapan kamu pertama kali bertemu dengan istrimu? Hei! Diam kamu, Arthur! Apa yang kamu katakan? Ya, istri Davos bernama Evie Swan. Kabar burung berkata Evie Swan itu menikah dengan seorang yang berdarah biru. Otomatis, Davos, siapa kau sebenarnya, Davos? Ditolak Anthony. Sekarang Ditolak. Sekarang logikanya Yang Mulia. Ketika Davos berada di tempat ini, itu semua karena ulah dari Baltor. Baltor adalah penjahat yang menipu, memanipulasi lawannya. Dan akhirnya pemerintah menjadi kacau balau karena Baltor. Benar tidak? Intrusi Yang Mulia. Saudara Arthur, bagaimana kamu tahu banget tentang saudara Baltor? Simple Yang Mulia. Semenjak Baltor dikeluarkan dari pemerintah, 1/4 anggota parlemen keluar. Itu tandanya adalah Baltor berhasil. Saudara Arthur, itu spekulasi saudara Arthur. Itu tandanya Baltor berhasil menyerang pemerintah. Otomatis Davos pun terjebak di dalamnya. Tidak. Itu semua tidak benar, Arthur. Evie dijebak, Davos. Jangan main-main kamu sebutkan istriku. Evie dijebak. Evie. Kenapa harus kamu yang mati, Evie? Evie. Baltor telah menghasut Evie. Evie istriku telah dijebak. Evie adalah orang yang polos. Bahkan dia tidak tahu apa-apa. Semua ini adalah salahku. Andai saja waktu itu aku bersama dengan Evie saat ia bertemu dengan Baltor, mungkin Baltor tidak akan membunuhnya. Setelah itu, ketika Evie mati, di mana ayahmu? Aku tidak tahu ayahku di mana. Pertanyaan apa itu? Yang Mulia, izinkan saya memberikan satu bukti kepada Yang Mulia. Ini adalah bukti bahwa Davos bukanlah orang yang biasa. Davos bukanlah orang yang biasa. Ini Yang Mulia. Bagaimana tanggapanmu? Yang Mulia, izinkan saya bertanya kepada saudara Arthur. Saudara Arthur, saya mau bertanya. Saya tahu persis profesi Anda sekarang ini. Saya pikir Anda paham betul mengenai hukum-hukum yang sudah ada sejak negara ini berdiri. Dan saya juga tahu bahwa Anda sebenarnya paham apa saja konsekuensi jika seorang melanggar hukum. Kalau dari kami Yang Mulia,
kami tidak pernah kompromi. Baik, terima kasih atas ketetapan dari jaksa hukum. Saya memberikan kesempatan kepada saksi. Ada pembelaan? Yang mulia, biarkan kali ini aku memberikan saksi yang sejujurnya. Cukup Arthur, Davos, sudah saatnya aku mengakui ini semua. Cukup. Davos, saudara Arthur. Yang mulia, Biarkan. izinkan saya berbicara yang mulia. Para hadirin semua, yang mulia dan para saksi. Hari ini, saya, Davos Gray, saya mengaku bahwa saya telah berkhianat. Saya mau naik banding. Saya telah membunuh, saya telah berzina, dan saya telah merugikan banyak orang. Untuk itu, saya mengakui dan saya layak untuk dihukum. Saya mau naik banding Benar. yang mulia. Saya mau naik banding, Davos. Pembacaan gugatan pelanggaran atau sanksi hukum pemerintahan di Tanah Riverland bagian pertama. Gugatan ini diberikan kepada nama Davos Gray. Berikut hal-hal yang dilakukan oleh saudara Davos di masa jabatannya. Yang pertama, diduga telah melakukan pengkhianatan kepada pemerintahan secara terbuka dan sengaja, yaitu melakukan kesepakatan kerjasama dengan negeri Baltor yang bertujuan untuk melakukan aksi pemberontakan kepada Riverland. Yang kedua, diduga telah mendirikan sebuah pemerintahan baru yang bukan bagian dari Riverland serta menciptakan asas dan ideologi yang bertentangan dengan hukum pemerintahan Riverland. Maka hal di atas tergugat akan diberikan sanksi atau hukuman 15 tahun penjara serta diberikan 100 cambukan. Terima kasih. Pembacaan gugatan pelanggaran atau sanksi hukum pemerintahan di Tanah Riverlands bagian kedua. Saudara Davos telah melanggar Undang-Undang Riverlands nomor 20 ayat 13. Setiap hukum yang tertulis adalah dasar pemerintahan. Pemerintah sangat menentang segala bentuk pembunuhan, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik itu secara terencana maupun tidak terencana, baik itu secara individu maupun secara kelompok, baik itu beralasan maupun tidak beralasan. Maka hal di atas tergugat akan diberikan sanksi atau hukuman penjara seumur hidup serta terancam hukuman mati. Demikian yang mulia. Baik, Bapak Ibu, hadirin sekalian, sebelum saya membacakan surat putusan akhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dalam persidangan ini. Biarlah apapun yang diputuskan itu menjadi dasar sesungguhnya dampak bagi pemerintahan negara Riverlands dan generasi kita selanjutnya. Seperti tadi di awal dikatakan, keadilan ditegakkan, tetapi kasih tetap harus diberikan. Segala bentuk sanksi, hukuman, serta konsekuensi yang sudah disepakati oleh negara ini yang dijatuhkan kepada Davos adalah hukuman mati. Atas dasar keadilan dan kasih negara ini, saya sebagai pemimpin tertinggi memutuskan menggantikan posisi saudara Davos Tunggu, dan yang mulia. mengambil seluruh hukuman ini. Yang mulia, apa yang mulia? Gak bisa yang mulia, dia bersalah. Apa? Siapa kamu sebenarnya? Dengan demikian, segala tuntutan bentuk tudingan dan seluruh perkara Davos dicabut Yang mulia, dan diampuni. siapa kamu sebenarnya? Saya Apa? Ah!
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau kami kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Kalau hari ini kami sekali lagi diberikan kesempatan oleh-Mu Tuhan untuk mengingat kembali apa yang telah Kau kerjakan buat setiap kami di atas kayu salib. Kami berdoa pagi hari ini bukan menjadi pagi biasa di mana kami hadiri. Begini bukan menjadi sebuah ibadah biasa yang kami boleh hadiri dan peringati. Kami berdoa hari ini adalah hari kemerdekaan buat setiap kami, hari pemulihan buat setiap kami, hari kebebasan buat setiap kami. Kami berdoa Roh Kudus-Mu bekerja dari awal hingga akhir, dan kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini juga sedang bekerja di antara kami semua. Berdoa supaya setiap kebenaran firman-Mu boleh mengubah mindset setiap kami, perspektif kami, cara berpikir kami. Dan izinkanlah setiap kami untuk bisa menerima kebenaran-Mu, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Dan kami percaya bahwa hari ini menjadi hari yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dan saya katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Selamat pagi. Selamat pagi GKS Balikpapan, Happy Good Friday. Pertama-tama kita harus apresiasi dulu dong buat kreatif tim yang telah membuat drama yang begitu luar biasa. Davos Grey itu gambaran dari saudara dan saya yang seharusnya layak dan pantas untuk dihukum, untuk dibinasa karena kesalahan yang dibuat. Tetapi karena karya Yesus lah kita bisa ada sampai hari ini. Amin. Dan hari ini saya juga welcome setiap saudara yang hadir secara onsite maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online. Jumat Agung dan rangkaian dan Paskah bukanlah sebuah hari biasa yang kita hadiri atau kita datang dalam untuk sebuah ibadah. Saya selalu katakan bahwa jangan kita cuma sekedar sebuah perayaan agama yang kita hadiri, tapi biarlah kita boleh menjadikan ini sebuah perayaan yang boleh mengubah hidup kita, mengubah kehidupan kita dari yang sebelumnya biasa-biasa menjadi luar biasa. Kita harus menangkap esensi dari
dari Jumat Agung, dari Paskah itu sendiri. Jangan jadi orang yang sekedar merayakan, oh saya Kristen jadi saya harus datang merayakan Paskah. Oh saya Kristen karena saya harus merayakan Natal, hari peringatan besar lainnya. Tapi izinkanlah setiap peringatan itu boleh mengubah kehidupan kita. Jadi jangan jadi kita jadi orang yang Kristen yang biasa-biasa saja. Saya percaya hari ini kalau saudara hadir di ibadah ini maupun secara online, saya percaya bahwa saudara dituntun oleh Tuhan untuk mendengarkan pesan yang saya akan bagikan ini. Tapi mari kita siapkan diri kita lebih dahulu untuk masuk dalam perjamuan. Karena ini ada hari yang khusus, hari yang spesial buat kita semua. Tadi waktu penyembahan awal saya nggak berhenti-hentinya saya menangis. Sampai seperti Eka alami. Bukan karena cengeng, bukan karena emosional, tetapi kalau kita mengingat kembali bahwa this is amazing grace. Karena Yesuslah kita bisa ada hari ini. Yang bisa orang yang hina, orang yang harusnya terhilang, tapi kita diselamatkan. Tadinya kita buta, kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Dia berikan kita kasih karunia sehingga kita bisa melihat Tuhan. Hari ini saudara bisa ada di tempat ini karena saudara bisa melihat salib itu sendiri. Saudara bisa melihat Yesus itu sendiri sehingga kita bisa ada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang teman-teman boleh melayani. Kita angkat pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktumu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar yang sudah terima roti dan anggur dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya mau bertanya, apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum, boleh angkat tangannya supaya teman-teman boleh membantu saudara. Kalau sudah semua, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ambil waktu personal saudara dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Just give thanks for everything. Untuk setiap karyanya dalam hidup kita. Untuk penebusan, untuk pengampunan dosa, untuk penerimaan. Untuk kasih yang gak pernah habis dalam hidup kita. Just give thanks for everything. Father God, we thank you for everything. We thank you for the cross. We thank you for your love. Ambil waktu saudara dengan Tuhan, personal. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bersyukur untuk Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima pesan-Mu. Yang di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sudah boleh kembali duduk. Thank you worship team. Di sepanjang bulan April ini kita mengadakan yang namanya excellent sacrifice. Apa itu excellent sacrifice atau pengorbanan yang unggul? Ini adalah persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk apa yang Yesus kerjakan buat setiap kita. Baik secara individu maupun secara gerejanya. Dan kalau saudara tanya kapan Pastor kita memberikan excellent sacrifice, saudara bisa melakukan ini dari awal bulan April sampai akhir bulan April. Kita telah lakukan ini mulai dari tahun lalu. Dan kalau saudara nanya buat apa sih excellent sacrifice Pastor? Dan kita mau tabung ini, kita mau simpan ini untuk keperluan ketika gereja kita suatu hari membeli tanah untuk bangunan gereja atau kita membangun gereja itu sendiri. Ketika dibutuhkan, kita akan menggunakan dana excellent sacrifice ini. Karena ini merupakan satu kesempatan buat setiap kita untuk kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah kerjakan buat setiap kita. Katakan amin. Sudah siap untuk pesan pada hari ini? Mari siapkan catatan saudara semua. Tema Jumat Agung kita tahun ini adalah mercy. Katakan sama saya mercy. Mercy bicara tentang kemurahan Tuhan. Mercy bicara tentang rahmat Tuhan. Mercy bicara tentang belas kasihan Tuhan. God is God of mercy. Adegan drama tadi menggambarkan kepada kita bahwa hakim yang agung itu adalah gambaran dari Bapa itu sendiri. God is God of mercy. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan. Setiap bangun pagi di dalam doa saya selalu memulai hari saya dengan berdoa dan mengucapkan firman Tuhan ini. Dan saya percaya mungkin setiap saudara juga ada yang mengucapkan ini. Saya mengatakan bahwa saya berdoa tidak bersudahan kasih setia Tuhan. Dan tidak ada habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Itu yang saya ucapkan setiap pagi ketika saya berdoa. Di dalam NLT-nya dikatakan, the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercy begin afresh each morning. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir buat hidup kita. Rahmat-Nya, mercy-Nya gak pernah berhenti. Besar kesetiaanmu Tuhan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi.
kemurahan Tuhan selalu baru setiap pagi buat saudara dan saya. Katakan amin. Coba ngomong makanan kirimu, kemurahan Tuhan selalu baru buat kamu setiap pagi. Kalau dikatakan itu selalu baru, artinya nggak bekas kemarin. Kalau dikatakan baru, artinya nggak pernah usang, nggak pernah second hand, nggak pernah barang yang bekas, tapi selalu baru. Kemurahannya selalu baru buat setiap saudara dan saya. Selalu fresh, selalu segar setiap pagi. Itu kemurahan Tuhan buat setiap saudara dan saya. Nah, memahami belas kasihan Tuhan di zaman sekarang ini seringkali sulit buat orang-orang. Kenapa? Karena orang cenderung untuk ingin membalaskan sesuatu kepada seseorang yang memang dia layak untuk menerimanya. Sesuatu yang pantas dan selayaknya orang itu terima. Tetapi belas kasihan Tuhan buat setiap saudara saya, buat pendosa yang paling berdosa sekalipun, Dia tidak memberikan hukuman yang pantas dan layak yang kita terima. Ini yang saya katakan, this is the mercy of God. Kita yang harusnya kita mati karena dosa, kita harusnya dihukum karena dosa, tetapi kita tidak menerima hal yang setimpal atau selayak dengan apa yang kita lakukan. Jadi mercy pada dasarnya adalah ketika kita pantas dihukum, tetapi Allah tidak menghukum kita. Dosa dan pelanggaran membuat setiap kita layak dan pantas untuk menerima hukuman. Tetapi kemurahan Tuhanlah, kemurahan Allah lah melalui karya Yesus di atas kayu salib, itu yang membuat kita tidak mengalaminya. Alkitab mengatakan di Roma 3 ayat 23-24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi gak ada orang yang gak berdosa, termasuk saya sendiri. Saya banyak melakukan kesalahan, saya banyak melakukan dosa, tetapi Tuhan menebus setiap saudara dan saya, melayakkan saudara dan saya. Seharusnya kita yang mengalami kebinasaan, tetapi kita justru memperoleh keselamatan itu sendiri. Saya gak tahu kisah hidup saudara masing-masing ketika saudara menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Saya percaya keselamatan itu bicara tentang personal, bicara tentang kehidupan personal saudara dengan Tuhan. Setiap kita punya cerita yang berbeda-beda. Tapi kalau ingat pada waktu itu 23 tahun yang lalu waktu saya bertobat dan terima Tuhan, setiap kali datang ke gereja ibadah saya nangis terus. Saya nangis. Bukan karena cengeng sekali lagi, tetapi ketika itu zaman itu lagi hitnya atau lagi sering-seringnya lagu Sejauh Timur dari Barat itu dinyanyikan. Di lagunya sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Siapa yang pernah dengar lagu ini? Ya, oke, sebagian mendengar. Lagu itu menjadi personal buat saya. Walaupun waktu saya bertobat saya juga bukan yang penjahat-penjahat banget gitu, tetapi saya tahu saya berdosa, saya bersalah. Tapi karena kasih Tuhan dia membuang dosa saya sejauh timur dari barat. Jauh ke dalam tubir laut, lagu itu katakan. Menjadi personal. Nah saya berdoa bahwa supaya setiap kita, ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita mengalami pertobatan, ketika kita mengalami karya salib Yesus menjadi personal buat setiap kita. Bukan lagi karena ikut-ikutan, bukan lagi karena hype, bukan lagi karena orang begitu saya juga begitu. No, tetapi biar itu menjadi sebuah hal yang personal buat setiap kita. Karena bicara tentang keselamatan adalah bicara tentang hal yang personal. Nah, apa yang kita terima dari kemurahan Tuhan melalui Yesus? Nah, kita sekali lagi ingin mengenang dan mengingat apa yang Yesus berikan buat setiap kita pada hari ini. Yang pertama adalah keselamatan. Hari ini kita akan buka banyak ayat. Di Kisah Rasul 4 ayat 12 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Coba renungkan ini, perhatikan ini, jangan camkan ini. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat
kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Dengan kata lain, keselamatan hanya datang dan dari Yesus saja. Tidak ada nama lain dan tidak ada jalan lain. Di Titus 3 ayat 5 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita. Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya yang membersihkan kita dari dosa sehingga kita dilahirkan kembali dan mempunyai hidup yang baru. Because of His mercy, He saved us. Karena kemurahan-Nya lah kita diselamatkan. Katakan amin. Bukan karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, tetapi karena perbuatan yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. The greatest gift of God for us is Jesus. Jadi anugerah atau hadiah terbesar yang Allah berikan kepada setiap saudara dan saya adalah Yesus sendiri. Karena tanpa Dia, kita nggak diselamatkan. This is about gospel. Ini bicara tentang Injil itu sendiri. Dan nggak ada titik, nggak ada koma, titik. The greatest gift of God for us is Jesus. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan buat setiap kita. Roma 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, mercy of God, ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu lah yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kemurahan Tuhan, mercy of God menuntun kita kepada pertobatan. Tapi pada saat orang mengeraskan hatinya, pada saat orang menolak untuk bertobat, sebenarnya dia sedang menolak kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Sesuatu yang cuma-cuma tetapi sangat mahal harganya, yang siap diberikan kepada setiap saudara dan saya, tetapi buat orang yang gak mau bertobat, dia sedang menolak kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia sedang menunggu menimbun murka dan hukuman yang adil yang dinyatakan buat orang yang menolak kemurahan Allah. Setiap pelanggaran dan dosa selalu mempunyai konsekuensi. Di Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita menerima karunia Allah, yaitu kita beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Ingat ada kisah 2 orang penjahat yang sama-sama digantung di atas kayu salib. Detik-detik di mana Yesus mati di atas kayu salib. Saya mau ajak saudara perhatikan ini di Lukas 23 ayat 39 ayat sampai ayat 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami? Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum. Ya, kita selayaknya dihukum. Mereka selayaknya dihukum, digantung di kayu salib. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang mereka perbuat. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat yang satu mengolok-olok Yesus. Tetapi yang satu justru mengatakan, kita menerima balasan yang setimpal dengan apa yang kita perbuat. Saudara perhatikan ini, dia mengatakan bahwa Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow,
Kemurahan Tuhan yang ditawarkan dan dia terima itu. Dan Yesus pun berkata, hari ini juga. Tuhan nggak bilang tahun depan, enggak. Tuhan nggak bilang 5 tahun lagi, enggak. Tuhan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Hari itu juga dia menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Katakan amin. Dia menerima keselamatan kekal sesaat dia sebelum dia mati. Mungkin seumur hidup dia banyak melakukan dosa, dia banyak melakukan kejahatan sampai dia digantung di atas kayu salib. Saya pernah bagikan ini bahwa orang kalau 2000 tahun lalu pada zaman Romawi, kalau orang sampai digantung di atas kayu salib, berarti itu dia sudah melakukan pelanggaran yang sangat besar dan dia sangat-sangat layak untuk dihukum di situ. Artinya buat dia udah nggak ada hal yang baik yang dia bisa lakukan karena dia sudah tergantung di atas kayu salib. Tapi karena dia percaya Yesus, dia terima keselamatan kekal itu. Katakan amin. Dan demikian saudara dan saya, ketika kita percaya Yesus, kita juga menerima keselamatan kekal yang Allah berikan melalui Yesus. Katakan amin. Yang pertama keselamatan, yang kedua adalah pengampunan. Efesus 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, sebab di dalam dia, artinya di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Dari kemurahan Allah melalui Yesus kita menerima pengampunan atas kesalahan dan dosa kita. Di Roma 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang oleh kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Coba ngomong kanan kirimu, berbahagialah. Pernah gak saudara mengalami satu pengalaman di mana saudara sadar saudara salah dan saudara pasti gue kena hukuman nih. Tapi tiba-tiba saudara menerima pengampunan dan saudara pelanggaran dan kesalahan saudara tidak diperhitungkan kepada saudara. Saya nggak tahu saudara pernah pengalaman ini, tapi saya punya pengalaman dan saya tuliskan ini di dalam buku Siapakah Aku. Dan waktu itu kisah suatu kali saya traveling pertama kali ke Amerika, ke US, dan saya nyetir mobil di situ dan saya salah parkir. Saya nggak ngerti parkirnya karena rambu-rambunya beda sama Indonesia, sign-nya beda. Lalu saya parkir di mana tempat yang nggak boleh parkir. Lalu saya pergi makan di seberang tempat parkir saya. Lalu nggak lama ada satu teman di mobil yang lain, dia datangnya terlambat, dia telepon dan katanya, mobil lu diderek lo. Dan saya kaget setengah mati, lalu saya keluar dari restoran itu dan saya melihat mobilnya yang saya sewa sudah diderek. Sudah ditowing, sudah diangkat dan siap ditarik. Dan jantung saya mau copot waktu itu. Dan saya lari-lari, saya ketemu polisinya kebetulan waktu itu adalah wanita berkulit hitam, badannya besar dan dia ngomong bahasa Inggris, katanya, kamu tahu nggak ini tempat nggak boleh parkir? Sorry, maafkan saya nggak ngerti. Ini kamu didenda ratusan dolar, saya lupa $700 atau berapa. Hah? Kalau mobilmu sempat diderek, ini kamu bayar $700 kalau nggak salah waktu itu. Tiba-tiba dia menurunkan level penghukumannya. Tapi karena saya belum bawa, karena baru diangkat aja mobilnya, jadi kamu cukup bayar sekitar $70 saja. Saya bilang, aduh gak apa-apa deh Tuhan, $70 aja udah daripada $700, ada $70 bayar deh. Tetapi karena dia lihat saya dengan kebingungan dan kepolosannya, lalu dia lihat plat mobil saya, plat mobil dari negara bagian lain, dia bilang, kamu turis ya? Ya, saya turis. Oke, karena kamu turis, jadi hari ini saya ampuni kamu. Jadi kamu gak perlu bayar denda ini, jadi totally kesalahan dan denda yang harus saya terima itu tidak diperhitungkan. Dan saya lega, saya bilang, aduh terima kasih. Lalu, sini saya kasih tahu, nih kalau tandanya begini gak boleh parkir, tandanya gini gak boleh parkir. Thank you, terima kasih saya bilang. Saya janji saya gak akan berbuat lagi. Dan benar, setelah itu saya tahu saya gak berbuat lagi sama sekali. Saya gak parkir lagi sembarangan, karena saya sudah tahu. Dan saya mau katakan bahwa betapa legahnya saya waktu itu. Saya yang udah harusnya bayar ratusan dolar,
diampuni. Nggak usah bayar sama sekali. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman apa. Harusnya sesuatu yang karena pelanggaran dan kesalahan saya diperhitungkan kepada saya lalu tiba-tiba dibebaskan. Nah, selega itulah perasaannya. Itu baru bicara tentang denda, salah parkir. Nah, yang saya bicarakan hari ini adalah bicara tentang upah dosa adalah maut yang harusnya kita binasa, tapi kita dibebaskan. Tidak diperhitungkan kepada setiap kita kesalahan dan pelanggaran kita. Saya jadi ingat bagaimana perempuan yang tertangkap berbuat zina, siap dihukum oleh kesalahannya. Tapi dia tidak mengalami apa yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ketika seluruh ahli Taurat dan orang Farisi siap merajam dia dengan batu, dia sudah pasrah, dia akan mati. Salah nggak sebenarnya orang Farisi itu dan ahli Taurat itu merajam wanita itu? Enggak loh. Karena secara hukum Taurat, orang yang melakukan kesalahan berzina itu memang harus dirajam, mati. Wow, kejam banget. Tetapi perhatikan, Yesus membela dia dan berkata, di Yohanes 8 ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada. Lalu Yesus berkata, perhatikan ini. Ini buat saudara dan saya. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Katakan, amin. Kalau kita benar-benar sadar dengan apa yang Yesus kerjakan buat setiap kita di atas kayu salib. Hari di mana dosa dan pelanggaran kita diampuni, tidak diperhitungkan kepada kita, itu adalah hari yang paling berbahagia di dalam kehidupan kita. Tidak ada penghukuman yang setimpal yang seharusnya kita terima. Ada pengampunan. Itu adalah hari yang paling berbahagia di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi apa yang kita peringati hari ini, kematian dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang menyucikan kita dari semua dosa dan kesalahan kita. Nah, kata menyucikan di dalam terjemahan aslinya adalah membersihkan, mentahirkan. Pertanyaan gini, Pastor, bagaimana saya tahu bahwa darah Yesus telah menyucikan saya dari semua dosa dan kesalahan? Karena gak ada yang kita alami yang tiba-tiba sensasi secara fisik. No. Kita nggak mungkin nggak alami itu. Tetapi bagaimana saya tahu bahwa darah Yesus menyucikan setiap dosa dan kesalahan kita? Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, sebaliknya bila kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka sesuai janjinya, Allah yang maha adil dan setia itu pasti mengampuni kita dan membersihkan kita dari setiap perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Siapapun yang berkata aku tidak pernah berbuat dosa, berarti dia sama saja menganggap Allah pembohong dan menyatakan bahwa ia belum disadarkan oleh ajaran yang benar oleh Allah. Akui semua dosa dan kesalahan kita, maka dia akan mengampuni dan membersihkan dosa kita dan kesalahan kita melalui Yesus. Saudara catat baik ini. Menyimpan dosa itu membebani hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Menyimpan dosa dan kesalahan itu membebani hidup kita. Memberikan rasa bersalah di dalam kehidupan kita. Bahkan membuat kita stres dan bahkan depresi. Pernah gak saudara ketika saudara bersalah dengan seseorang, mungkin saudara melakukan kesalahan kepada orang itu, tapi saudara belum minta maaf sama dia. Saudara belum mengakuinya. Coba renungkan lagi, apa yang saudara rasakan? Ada rasa yang mengganjal di dalam hati kita. Betul apa betul? Ada rasa yang kayaknya gak enak, ada ganjelan di dalam hati. Tetapi ketika saudara datang kepada orang itu dan saudara mengatakan, sorry ya, maaf ya. And ask for forgiveness, dan ketika saudara, it's okay, aku sudah maafkan kok.
Apa yang terjadi? Apa yang saudara rasakan? Plong rasanya, betul nggak? Saudara akan merasakan plong, saudara akan merasakan kelegaan. Kok bisa begitu ya? Karena kenapa? Karena dosa dan kesalahan itu membebani hidup kita. Tapi pada saat saudara mengakuinya, dan saudara minta pengampunan dan pengampunan itu diberikan kepada saudara, maka saudara akan merasa kebebasan dan kemerdekaan. Plong rasanya loh. Saudara dengar baik ini. Setiap dosa dan kesalahan itu meninggalkan jejak di dalam batin dan nurani kita. Apa itu? Rasa bersalah. Feel guilty. Pada saat kita berdosa dan bersalah itu udah punya feel guilty di dalam hati kita. Apalagi yang meninggalkan jejak? Rasa malu. Minder. Gak layak. Apalagi yang meninggalkan jejak di dalam batin kita? Rasa penyesalan. Rasa penghakiman dan penghukuman. Dan itu membentengi setiap orang sehingga mereka makin terikat dan terpuruk. Makin berbuat dosa, makin tidak diakui, makin terikat dan makin kehilangan kebebasan dan kemerdekaan dia di dalam Tuhan. Nah, ketika banyak anak Tuhan yang gak mengerti dan menyadari hal ini akan menarik mereka menjauh dari Tuhan dan sembunyi dari Tuhan. Membuat anak-anak Tuhan gak bisa intim dengan Tuhan. Menarik diri dari gereja, menarik diri dari teman-teman gereja, teman-teman home, sembunyi. Dan ini bukankah ini yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia menarik diri dari Allah dan dia sembunyi, mereka sembunyi. Kedengarannya gak asing ya. Tapi kabar baiknya darah Yesus, dengar baik, tersedia untuk membasuh semua dosa dan kesalahan setiap saudara dan saya. Dan termasuk semua jejak-jejak di dalam batin dan hati kita. Akibat dosa dan kesalahan yang kita lakukan, itu pun dibasuh dan dibersihkan oleh darah Yesus. Sehingga setiap kita ketika kita dimerdekakan dan dibebaskan dan diampuni, kita gak punya lagi rasa bersalah. Rasa penghakiman, rasa terhukum, perasaan malu. Itu dibasuh oleh darah Yesus. Jadi gimana Pastor? Nah itu cirinya kalau kita benar-benar sudah menerima pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita. Semua jejak di dalam batin dan hati kita dihapuskan dan dibasuh oleh darah Yesus. Katakan amin. Kemarin ada seorang ngobrol sama saya. Dia ngomongnya canda sama saya. Dia bilang gini, bro, gue takut nih jadi orang benar. Loh, kok takut jadi orang benar? Dia mengatakan bahwa iya gue kadang-kadang kalau ada ke gereja gue datang sih. Tapi gue takut jadi benar. Dia bilang, loh kenapa takut jadi benar? Bukankah Yesus berkata bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan dokter? Mengerti maksud saya? Kamu kira yang datang ke gereja sudah pada benar? Justru karena kita gak benar, kita datang ke gereja, datang ke rumahnya, kita datang ke hadapan Tuhan. Pada saat kita tahu kita bukan manusia yang sempurna, justru kita datang kepada Allah yang sempurna. Are you with me? Ada orang, aduh gue malu ke gereja, gue udah jauh dari Tuhan. Lah, kenapa bisa begitu? Datang sama Tuhan dong, yang penuh dengan kemurahan. Akui semua kesalahanmu dan kembali kepada Dia. Karena Dia akan menerima kamu dan tidak menghukum dan menghakimi kamu. Prakteknya nggak gampang loh. Hari ini saya sampaikan kepada saudara juga nggak gampang. Even satu kali saya pernah sedang mempersiapkan khotbah di satu hari Minggu. Sabtunya saya kelahi sama istri saya. Saya konflik di rumah, saya konflik besar dengan istri saya. Itu rasa bersalah itu langsung menghantui saya. Langsung kayaknya, lu besok mau khotbah kan? Lu lihat tuh, hari ini lu berantem sama bini lu. Itu langsung datang menghukum lu. Kayak, tuh, lu mau khotbah, hidup lu aja masih gitu. Itu kayak penghakiman dan penghukuman yang datangnya dari iblis itu menghakimi kita. Makanya kita harus tahu bahwa Allah tuh gak pernah mengeluarkan suara-suara penghakiman dan penghukuman. Kalau ada suara itu datangnya bukan dari Tuhan berarti.
Jadi gimana cara menyelamatkan hal itu? Kita datang sama dia, Tuhan ampuni aku. Aku percaya bahwa kemurahan-Mu ada dalam hidupku. Membasuh rasa malu dan bersalah dan penyesalan yang ada di dalam hati kita. Dan saya mau saudara ketika saudara pulang dari ibadah Jumat Agung ini, saudara punya satu kebenaran yang saudara bawa pulang. Kalau saudara berbuat kesalahan, datang dan akui sama Tuhan. Dan jangan malu datang ke rumah Tuhan. Jangan malu datang ke hadapannya. Karena apa? Aduh gue malu, aduh gue merasa, aduh gue gak layak. Sering gak sih dengar kayak gitu? Aduh gue gak layak datang ke gereja, gue masih berdosa. Dah justru yang kayak lu inilah ini cari Tuhan. Kalau orang yang merasa dirinya benar, Tuhan bilang gak perlu dokter. Are you with me? Saya percaya bahwa setiap kita punya pengalaman ini. Ketika kita mengakui dosa dan kesalahan kita, kita menerima pengampunan. Darah Yesus membasuh nurani kita. Kita keluar jadi orang yang telah diampuni, yang dimerdekakan. Kuncinya apa? Akui di hadapan Dia. Maka darahnya akan membasuh semua dosa dan kesalahan kita. Yang terakhir, yang ketiga, dibenarkan. Di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Maksudnya dibenarkan itu apa sih Pastor? Dibenarkan itu adalah ketika artinya kita bersalah dan berdosa, di mata Allah kita benar. Loh, kok bisa? Di 1 Korintus 1 ayat 30 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, Allah sendirilah yang telah mempersatukan kalian dengan Kristus, Yesus. Allah juga yang sudah menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat bagi kita. Dan Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah. Dan Dia juga yang menyucikan serta membebaskan kita dari dosa. Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah. Artinya kalau kita di hadapan Allah benar, artinya Bapa melihat kita benar. Di dalam Yesuslah Allah Bapa melihat kita benar. Nah kebenaran ini yang gak gampang diterima oleh setiap kita. Gue salah kok gue bisa benar? Kenapa? Karena manusia cenderung untuk melihat benar salahnya itu dilihat dari perbuatan yang dia lakukan. Oh kalau saya baik, saya gak pernah buat dosa, saya tuh gak seperti dia tuh, yang dosa begitu tuh, yang hidupnya ugal-ugalan tuh. Saya gak gitu Pastor. Jadi kita mengukur kita benar atau enggaknya bukan karena apa yang Yesus kerjakan, bukan apa yang Yesus perbuat, tapi diukur dengan perbuatan yang kita lakukan. Tapi kebenarannya bahwa kita benar di hadapan Bapa itu adalah karena Yesus. Di dalam Dia kita dibenarkan. Katakan amin. Jadi kalau kita merasa diri gak layak, merasa diri gak benar, merasa diri gak pantas, ingat ini gak ada perbuatan kita yang membuat kita bisa layak dan benar di hadapan Bapa. Kecuali iman kita percaya kepada Yesus. Ini kebenaran yang harus kita amini dan kita harus hidupi. Dan kita harus ingat ini bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Jangan kita merasa diri benar karena kita berbuat baik. Dan jangan kita merasa diri tidak benar karena kita berbuat tidak baik. Ini penyakitnya di banyak anak-anak Tuhan adalah kenapa banyak orang yang merasa diri tidak benar, mereka takut datang ke gereja. Karena dia melihat di gereja banyak orang benarnya. Benarnya apa? Benar karena perbuatan mereka sendiri. Bukankah itu ciri-ciri orang Farisi dan ahli Taurat? Karena mereka merasa benar, aku tuh gak kayak orang itu loh. Aku tuh gak seperti perempuan yang berzina itu loh, jadi aku bisa ambil batu dan merajam dia. Makanya Yesus berkata, emang ada di antara kamu semua yang gak pernah buat dosa? Kalau ada, lempar duluan yang pertama. Mereka mundur satu persatu. Karena semua orang berdosa dan bersalah. Karena gak diukur oleh perbuatan yang kita lakukan.
Jadi kita benar bukan karena apa yang kita perbuat. Jadi kalau gitu kita buat jahat aja dong, bukan. Bukan begitu. Justru pada saat kita sudah dibenarkan dan kita melakukan yang benar, justru itu perbuatan itu menjadi berkat buat orang lain. Perbuatan itu yang memuliakan Bapa kita. Perbuatan itu yang menyatakan bahwa Bapa yang membuat saya tadinya gak benar dibenarkan, saya sekarang bisa berbuat benar. Tuhan tidak melihat kemuliaan, Tuhan tidak melihat pengorbanan, Tuhan tidak melihat perbuatan baik kita untuk membenarkan kita. Saudara catat baik ini. Dia hanya tertarik kepada pengorbanan Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Titik. Ini yang membenarkan kita dan ini yang menjadikan kita adalah orang benar. Mencoba untuk dibenarkan karena perbuatan baik kita, artinya kita dengan kata lain sedang mengatakan bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak cukup. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita punya mindset bahwa, wah gua harus benar dong. Jadi kita karena dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita. Kita sedang mengatakan bahwa karya Yesus di atas kayu salib itu tidak sempurna. Dan tidak cukup untuk membenarkan hidup saudara dan saya. Jadi gua harus kerja ekstra. Ngerti gak maksud saya? Jadi saya harus kerja ekstra dengan perbuatan baik saya. Karena karya Yesus gak cukup. Itu dengan kata lain seperti itu. Kalau kita merasa bahwa dengan perbuatan baik kita dibenarkan. Yang mengerti katakan amin. Kita harus percaya ini. Righteousness is not about doing right, but believing right. Kebenaran itu bukanlah bicara tentang perbuatan baik. Perbuatan itu bicara tentang percaya yang benar. Bukan melakukan yang benar tetapi percaya yang benar. Percaya yang benar yang apa? Percaya bahwa di dalam Kristus Yesus kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Katakan amin. Kesimpulan. Jadikan ini mindset setiap saudara dan saya. Aku adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Coba katakan sama saya sama-sama dengan suara yang keras. Aku adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. 2, 3. Aku adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. So kita di mata Allah Bapa kita benar karena Yesus. Jadi ingatlah setiap kali kalau kita dituduh, dihakimi oleh perasaan-perasaan, oleh jejak-jejak di dalam hati dan batin kita itu, katakan itu, aku adalah kebenaran Allah. Bapa lihat aku benar. Bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi karena apa yang saya percaya benar. Ada Yesus yang saya percayai dalam hidup saya, yang saya hidupi. Katakan amin. Di Roma 10 ayat 9-10, kesimpulannya, saya mau tutup dengan ini. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Alkitab mengatakan ketika kita percaya kita dibenarkan, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diselamatkan. This is gospel. Inilah Injil kabar baik itu. Kalau kita mengerti kabar baik itu, makanya saya bilang, wow, this amazing grace. Jadi kita gak perlu berupaya dengan kekuatan kita sendiri untuk diampuni dosa kita. No need. Dan kita gak perlu korban yang lain untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita. Karena korbannya sudah ada di dalam Yesus dan dia sudah lakukan itu sekali dan untuk selama-lamanya buat saudara dan saya. Kalau saudara lihat apa yang dilakukan di perjanjian lama, orang datang masih ke bait Allah, mereka bawa korban. Mereka bawa hewan, mereka bawa domba yang tidak bercacat dan celah. Hari ini kita nggak lihat orang datang ke gereja bawa domba kan? Are you with me? Kalau korban Yesus nggak cukup, hari ini kita masih bawa domba masuk ke dalam gedung gereja. Dan kita teng-teng satu orang bawa domba. Yang uangnya nggak banyak dia bawa burung merpati. Yang uangnya lebih banyak mungkin dia bawa sapi. Datang masuk ke dalam gereja. Dikorbankan untuk menebus dosa dan kesalahan.
Tapi kalau kita percaya bahwa karya Yesus sudah sempurna, sekali dan selama-lamanya, that's enough. That we believe dengan apa yang Yesus kerjakan. Dan itu akan menebus semua dosa dan kesalahan saudara dan saya. Amin. Terakhir di 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang menjadi kehendak Tuhan adalah tidak ada satu orang pun di antara kita semua yang binasa. Maupun orang yang di luar sana. Melainkan bahwa semua orang itu supaya mereka berbalik dan bertobat. Saya nggak tahu sehari ini seberapa ketika saudara datang, seberapa saudara yang mungkin saudara masih jauh daripada Tuhan. Saudara mungkin baru aja tadi pagi atau kemarin atau minggu lalu saudara melakukan kesalahan dan dosa yang merasa saudara feel guilty, merasa nyesal. Atau ada mungkin ada dosa yang selama ini masih tersembunyi yang saudara belum akui di hadapan Tuhan. Yuk mari di Jumat Agung ini menjadi hari kebebasan setiap saudara dan saya. Kemerdekaan kita. Ketika saudara keluar dari ibadah ini, saudara plong rasanya. Kenapa? Karena saudara mengakui itu di hadapan Tuhan. Dan hari ini juga buat saudara yang secara khusus, secara pribadi belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mau bimbing setiap saudara untuk menerima Dia yang mati buat saudara dan saya. Karena dialah kita beroleh keselamatan yang kekal. Karena dialah kita menerima pengampunan akan dosa. Karena dialah kita dibenarkan di hadapan Allah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Katakan pujiannya dari awal sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Yesus Engkau ku kagumi. Pada hari ini di dalam Jumat Agung ini, mari setiap kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Person to person. Personal. Just tundukkan kepala kita dan kita datang sama Tuhan.
Kalau mungkin ada semua dosa dan kesalahan kita yang belum kita akui di hadapan Dia, this is the moment. Yuk kita akui. Akui di hadapan Dia. Tuhan tahu kok, Tuhan dengar kok. Just person to person. Every single mistake. Dan setiap dosa yang kita lakukan, just akui. Kalau saudara merasa jauh daripada Tuhan, akui dia, Tuhan aku jauh daripadamu. Tapi hari ini aku mau kembali kepadamu. Aku sadar bahwa aku ini tetap benar di mata Bapa karena Yesus. Aku tahu aku telah diampuni. Aku telah ditebus. Aku telah terima keselamatan itu. Just come back to Him. Kalau saudara merasa saudara jauh daripada Tuhan selama ini, datang kepadanya tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa penghukuman atau penghakiman. Datang kepadanya tanpa merasa tidak layak. Saudara dilayakkan karena Yesus. Saudara dibenarkan karena Yesus. Rasa malu, rasa bersalah itu dicabut, dibersihkan oleh darah Yesus. Saat ini aku berdoa, darah Yesus membasuh setiap batin dan hati kita, membebaskan kita dari rasa bersalah, dari kesalahan, dari rasa malu. In Jesus name, in Jesus name. Kalau saudara masih terikat di dalam kebiasaan dosa, datang sama Dia. Tuhan, aku gak sanggup, aku gak mampu, aku bisa bangkit mungkin, tapi aku kembali jatuh. Aku bangkit kembali jatuh. Datang sama Tuhan. Di dalam Yesus ada kuasa yang membebaskan saudara dari keterikatan akan dosa. I pray right now in Jesus name, semua keterikatan dosa itu lepas, bebas dari dalam hidup kita, di dalam nama Yesus. Dan saudara harus tahu pada saat kita telah dibebaskan oleh Yesus, kalau kita jatuh di dalam kesalahan, jatuh di dalam dosa, itu adalah murni karena pilihan kita, karena free will kita, bukan lagi karena keterikatan akan dosa. Jadi aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus, buat setiap saudara, oleh tuntunan dan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, saudara selalu mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Mengambil keputusan, sehingga saudara mengambil keputusan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah mengaku Yesus secara pribadi dalam kehidupan saudara, saudara boleh taruh tangan kananmu di dada saudara, dan ikutilah doa saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini aku membuka hatiku. Aku menerima kebenaran-Mu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam hidupku. Aku mengakui bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan aku keselamatan kekal, menebus setiap dosa dan kesalahanku, dan membuat aku benar di hadapan-Mu. Aku menerima Roh Kudus-Mu di dalam hidupku, dan pimpin aku Roh Kudus dalam keseharianku, dan bawa aku untuk terus dewasa di dalam imanku. Di dalam nama Yesus, aku telah berdoa. Amin. Amin. Dan abang berdoa khusus buat setiap jemaatmu yang hari ini ibadah secara onsite maupun yang menyaksikan ibadah secara online. Berdoa Tuhan biar setiap kemurahan-Mu boleh kami alami setiap hari. Janji firman-Mu, Kau Allah yang setia dan gak pernah berkesudahan, kesetiaan-Mu, dan selalu memberikan kemurahan-Mu, selalu baru, fresh, segar buat setiap kami setiap pagi. Dan kami adalah orang-orang yang mengalami kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, Your mercy, itu ada dalam kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan kalau tanpa kemurahan-Mu dalam kehidupan kami? Siapakah kami Tuhan kalau bukan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami? Ajar kami untuk selalu sadar bahwa kemurahan-Mu gak pernah habis dan hilang dalam kehidupan kami, tapi selalu baru dalam hidup kami. Sekalipun mungkin kami jauh daripada-Mu, sekalipun mungkin kami melakukan kesalahan dan dosa yang mendukakan hati-Mu, kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu gak pernah pergi dari hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, memberkati keluarga mereka, pernikahan, pekerjaan, bisnis mereka. Kalau ada yang mencari bisnis yang baru, pekerjaan yang baru, Tuhan yang bukakan pintu. Ada kemurahan-Mu di situ. Buat sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati.
buat kesehatan setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam rumah-Mu, merayakan Jumat Agung dan Minggu. Besok kami akan merayakan Paskah. Kami mengucap syukur karena kesehatan yang Tuhan berikan. Kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Dan juga berdoa untuk setiap keuangan setiap kami Tuhan. Kami percaya ada kemurahan Tuhan buat setiap kami. Ada berkat keuangan buat setiap kami. Yang membuat kami untuk menjadi pengelola-pengelola yang baik daripada Tuhan. Dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berdoa bersyukur untuk Indonesia yang semakin baik. Bersyukur untuk Balikpapan, kami mau lepaskan berkat damai sejahtera di dalam nama Yesus. Bersyukur Tuhan, kami melihat bahwa orang yang mengalami positif COVID makin menurun. Dan kami bersyukur hari ini di Balikpapan boleh PPKM level 1. We give thanks to you. Untuk kuasa-Mu yang bekerja di antara kami semua. Kami mau bawa bangsa kami di hadapan-Mu. Menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tentram, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Dan jemaat Tuhan sebelum kita pulang, akhiri ibadah ini angkat dua tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan kemurahan Allah mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin, 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 amin. God bless you. Happy Good Friday. Sampai ketemu hari Minggu Paskah.